Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandu Aji Dharma, mahasiswa UT UPBJJ Bogor, dengan NIM 0439181177, jurusan agribisnis, bidang minat penyuluhan pertanian. Ya, di sini saya sedang melaksanakan praktik tentang uji kelayakan mata kuliah uji kelayakan agribisnis. Jadi lahan Bapak Komar ini masih dikerjakan secara tradisional dari pengolahannya dan dari manajemennya. Manajemennya sendiri itu hanya Bapak Komar sendiri sebagai pemilik, lalu dibantu oleh keluarganya yaitu adik dan anak-anaknya. Jadi kebetulan Bapak Komarnya belum bisa dihubungi. Mungkin nanti agak siang kita akan menghubungi adik dari Bapak Komar yang kebetulan sedang ada di rumah. Jadi Bapak Komar sendiri yang bertanggung jawab dari mulai penanaman hingga panen. Lalu adiknya Bapak Komar yaitu Ibu Titim yang bertanggung jawab sebagai penyedia atau koordinator dari tenaga kerja. Jadi di sini Bapak Komar menggunakan tenaga kerja buruh harian lepas karena semua teknologinya menggunakan teknologi tradisional. Jadi masih menggunakan tenaga manual seperti itu. Dan untuk pemodalannya sendiri pun masih modal milik pribadi. Dan untuk pemasarannya itu masih tergantung oleh tengkulak. Dan hanya sebagian kecil yang dijual langsung ke pasar. Jadi belum ada pengolahan tingkat lanjut untuk hasil pertaniannya tersebut. Ya, ini adalah lahan yang baru digarap, sudah diberi bedengan-bedengan seperti ini, dan rencananya nanti menurut Bapak Komar lahan ini akan ditanami tanaman pokcoy, jaisim, dan kacang tanah, juga ubi. Kita lihat sampai sana. Itu untuk lahannya. Nah, kalau untuk ini masih belum digarap. Setelah baru kemarin selesai panen ubi, dibiarkan begitu saja, akhirnya tumbuh gulma karena kemarin sempat beberapa pekan off karena masih suasana lebaran ya kemarin itu. Ya, ini adalah lahan sawah yang sudah dipanen, sudah dikeringkan. Sebentar lagi masuk tahap pembajakan ulang. Setelah dibajak, lalu mulai penanaman padi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandu Aji Dharma, mahasiswa dari UT UPBJJ Bogor, program studi agribisnis bidang minat penyuluhan pertanian, dengan NIM 0439181177. Saat ini saya sedang berada bersama dengan Ibu Titim untuk bukti video praktik studi kelayakan agribisnis di lahan pertanian di daerah Bojongkeji, Desa Sukagali, Kecamatan Megamendung. Assalamualaikum Mbak Titim. Sehat kabarnya? Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Jadi di sini saya Pandu ingin mengadakan tanya jawab mengenai kelayakan agribisnis atau usaha tani yang dijalani oleh Bapak Komar. Saat ini pertaniannya berada di desa mana? Desa Sukagali ya. Desa Sukagali, Kampung Bojongkeji ya. Untuk luasnya sendiri dengan lahan yang dikontrak ada berapa? Yang tadi ceritain ada 5, ada 1 hektar yang di situ. 1 hektar, kurang lebih 1,5 hektar ya. Lalu untuk tanamannya sendiri yang ditanam apa aja biasanya? Biasanya mah tomat, kacang itu panjang, kacang buncis, kan kacang buncis, ubi, biasanya mah singkong campur-campur, namanya tani harus campur-campur. Terus untuk biasanya, untuk misalkan ubi Cilembu itu untuk harga jualnya itu berapa biasanya per kilonya?
biasanya kalau ngeteng kan, ngeteng dulu. Kalau borong nggak tahu. Kalau ini mah ngeteng mah biasanya 8.000. Kadang-kadang ada yang 6.000. Udah. Lalu untuk kacang tanah sendiri itu kacang tanahnya basah ya masih? Iya, kadang pasan nyabut dari kebun mah murah sih 8.000 ngebolong. 5.000 ya. Oke. Lalu untuk tenaga kerjanya sendiri, itu tenaga kerjanya biasanya dapat dari mana? Kalau yang kerja ya tetangga aja yang dekat-dekat. Oke. Ya, baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai wawancara dengan petani dari daerah Sukagali, Kampung Bojong Keji, Kecamatan Megamendung. Punten, Bapak, nama lengkapnya siapa, Bapak? Pak Komar, Pak Kampung Komar. Bojong Keji. Oh, Pak Komar. Pak Komar ini beliau orang tua di kampung saya, udah sepuh di sini tuh. Terus di sini Pak Komar, status tanahnya kontrak atau punya Ada sendiri? yang kontrak gitu ya, yang luas. Ada yang punya saya gitu. Gue ya cuma sedikit pribadi tadi. Iya. Saat ini lagi ditanamin apa Pak Komar? Padi gitu ya, macam-macam aja, kacang tanah. Kacang tanah, iya. Tadi saya caisim ya. Sayur-sayuran gitu ya. Gitu. Ya, Caisim. Biasanya ditanam jagung ya Pak Komar kemarin ya? ya biasanya gitu. Nanti ini lagi giliran lah. Ini ya sekitar. Udah berapa lama berkebun Pak Komar? Saya mah kalau itu kan nggak kehitung dari kecil. Dari kecil tuh sama tahu tanaman ini tahu itu tanaman ini dari kecil sepenting modal ada. Jadi kendalanya di modal ya Pak Komar ya. Modal Sama di penjualannya ya. Sama yang jual yang itu udah lama dari kecil yang sebelumnya nikah sana udah Iya Pak Komar. Betapun biarpun lagi lebaran saya udah ada di sawah demen gitu, maksudnya biarpun rugi Itu sakit saya kesini. Itu selain perkebunan pertanian ada apa lagi Pak Komar? Yang ayam gitu Ayam. ya. Ayam kebetulan belum punya modal tuh, habis modal kalau rugi karena makanan ngapung harganya. Jadi ayamnya ke bawah. Sedangkan biaya ayam itu 1 ekor 30.000. Sehingga kalau dijual itu cuma harga pendapatan 20.000. Ya itu ininya daripada rugi udah tepuguh udah aja diem. Kalau ayam biasanya sekali itu berapa ekor Pak Komar? Masuknya? Ya tergantung yang ngisi gitu, tergantung ada duit, ada yang 10.000, ada yang 7.000, ada yang 5.000. Ada yang 1.000, tergantung punya duit. Iya Pak Komar. Tergantung punya duit. Jadi ini nanti kalau 7.000, 10.000 dijarangin. Selagi 20 hari. Seumur 20 hari dijarangin tuh, ya setengahnya diambil ke 5.000 kayak berapa. Disesain yang gede, disuruh gede gitu yang 2 kiloan lagi. Ini modalnya pertanian biasanya dari mana Pak Komar? Pinjaman atau? Saya mah itu sendiri, cari sendiri. Kalau ada ya sering kan, kalau bahasa Sunda pepelut. Tapi nuntut kan ya nggak langsung modal sekaligus ya? Yang pepelut itu cuma 600.000 per minggu. Biarpun nggak sibuk ini orang kerja. Terus. Jadi paling besar buat biaya orang kerjanya ya? Paling besar, nggak tahu. Ada orang kerja tuh harus banting tulang. Kalau misalnya hari Kamis bayaran tuh, hari libur hari Jumat Rebo lah sana kesini cari yang bayar itu. Iya, Cek dulu teh abang mulai nyimpangnya mau aja nyimpangnya jadi sibuk balangsa. Jadi itu bisa. Memang kalau per hari pertanian itu sekarang paling ini 75 per hari. Per hari ya? Cuma saya mau memaksimal nih, jujur 60.000 orang laki, perempuan 50.000 itu mah yang nggak ada kerjaan tuh, ya kerjaannya cuman nggak sibuk tuh.
dua orang, laki 2 orang yang nggak suap. Kalau misalnya apa lagi ngabajak apa nyamuk kan, nah namanya teh Ya, yang tua. arek iya teh ada yang barabulu teh lebih ada 5 orang 6 orang. Jadi abis 1 hari itu kayak kemarin tuh Ada yang gini Pak itu ini kan ada yang borong. Kadang orang itu tuh oh ini aja borong berapa gitu. duit ya gitu. Kalau ngitung kita per hari ya tadi saya bilang 5 Iya. harinya. Itu kan kalau orang tani itu hasil dari ini untuk kebutuhan sehari-harinya habis. orang kerja. Kalau misalnya itu tahu sendiri ya. Kalau ini nih misalnya harga sekarang berapa per kilo? Kadang-kadang kebuang kalau ada 1 kilo tuh 100 perak, 50 perak udah aja. Kadang-kadang dibuang. Ya dibuang saya. Itu. Modalnya berapa duit? Kalau harga Bukan tinggi, apa. peta itu tengkulak tuh pada kesini datang. Oh diborong berapa nih Pak Komar? Kata Pak Komar deh, ya borong dah bisa 1 juta atau 2 juta. Wah sekarang kayak tengkulak tuh, wah lagi turun nih. Udah aja dah saya kalau dikasih 1 juta aja. Ya kita kan suka mikir yang punya ini tanah tuh, kebun tuh. Ya udah ya coba tanggung wadir gitu. Saya juga pengalaman kerja gini ya pertanian. Kalau saya sih sekarang sebenarnya nggak ada yang Harus cepat ngejual ini mah. Kalau misalnya Dikit ada di dikit pasar ya. tuh berapa 1 kilonya? Tapi kan dari kebun kan nggak sama kan dari apa? Dari pasar. Dari pasar misalkan 2.000 per kilo. Jadi di sini 1.000. atau gopay. Kan dia juga kan yang Cari kerjanya ongkos. bawa mobil, bensinin kan gitu aja. Ya gitu.